perdagangan kontrak investasi kolektif, dan perdagangan derivatif. Mekanisme perdagangan, unit penyertaan reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif di Bursa Efek. 1. Reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif yang unit penyertaannya diperdagangkan di bursa, sekurang-kurangnya memiliki satu dealer partisipan. 2. Dalam rangka menciptakan likuiditas pasar, dealer partisipan wajib secara berkala atau terus-menerus memasukkan penawaran jual atau permintaan beli atas unit penyertaan reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif yang diperdagangkan di bursa, dan bersedia merealisasikan transaksi dalam jumlah sesuai dengan komitmen, sebagaimana tertuang dalam kontrak investasi kolektif. 3. Dealer partisipan atas reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif yang diperdagangkan di bursa, dan setiap perubahannya akan diumumkan di bursa. Exchange Trade Funds atau ETF. ETF atau Exchange Trade Funds, secara sederhana dapat diartikan sebagai reksadana yang diperdagangkan di bursa. Sama seperti reksadana konvensional, ETF merupakan kontrak investasi kolektif, perbedaannya adalah unit penyertaan ETF dicatatkan dan diperdagangkan di bursa seperti saham. Sebagaimana halnya reksadana konvensional, dalam ETF terdapat pula manajer investasi dan bank kustodian. Akan tetapi, ETF juga mengenal satu pihak lagi yang memiliki peran penting dalam perdagangan, yaitu market maker. Market maker adalah broker yang ditunjuk oleh manajer investasi untuk bertanggung jawab dalam menyediakan likuiditas ETF, sehingga ETF bisa dibeli dengan harga dan jumlah yang diinginkan oleh pasar. Ciri khas perdagangan ETF adalah merupakan reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif, yang unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor 4B3. Produk dapat diperdagangkan layaknya seperti saham. Tata cara perdagangan sesuai dengan Peraturan Perdagangan 2A. Fraksi harga ditetapkan sebesar Rp1 untuk semua jenjang harga, dan maksimum perubahan adalah Rp10. Berlaku auto rejection seperti saham. Dana investasi real estate atau DIRA atau REITs. DIRA atau dikenal juga sebagai Real Estate Investment Trust, adalah salah satu sarana investasi baru yang secara hukum di Indonesia akan berbentuk KIK. DIRA diartikan sebagai kumpulan uang pemodal, yang oleh perusahaan investasi akan diinvestasikan ke bentuk aset properti, baik secara langsung seperti membeli gedung, maupun tidak langsung dengan membeli saham, obligasi perusahaan properti. Mekanisme perdagangan DIRA adalah merupakan reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor 9M1, tentang pedoman bagi manajer investasi dan bank kustodian, yang melakukan pengelolaan dana investasi real estate berbentuk KIK. Produk dapat diperdagangkan layaknya seperti saham. Tata cara perdagangan sesuai dengan Peraturan Perdagangan 2A. Fraksi harga ditetapkan sebesar Rp1 untuk semua jenjang harga, dan maksimum perubahan adalah Rp20. Berlaku auto rejection seperti saham. Dana investasi infrastruktur atau DINFRA. DINFRA merupakan wadah berbentuk kontrak investasi kolektif, yang dipergunakan untuk menghimpun dana masyarakat pemodal, untuk selanjutnya sebagian besar diinvestasikan pada aset infrastruktur oleh manajer investasi. Investasi DINFRA dibatasi menjadi 3 hal, yaitu aset infrastruktur, misalnya membeli aset gedung perkantoran, jalan tol, rumah sakit dan menyewakannya. Aset yang berkaitan dengan infrastruktur, membeli saham, obligasi perusahaan terkait infrastruktur. Dan juga dalam bentuk kas atau setara kas. DINFRA diwajibkan menginvestasikan minimum 51% dari dana kelolaannya ke aset yang berhubungan dengan infrastruktur. Dalam membeli aset infrastruktur tentu saja ada aturan khususnya, misalnya DINFRA dilarang membeli aset infrastruktur yang belum menghasilkan, dan dalam membeli proyek yang sedang dalam pembangunan, dibatasi maksimal 25% dari dana kelolaan. Mekanisme perdagangan DINFRA adalah produk dapat diperdagangkan layaknya seperti saham. Tata cara perdagangan sesuai dengan Peraturan Perdagangan 2A. Fraksi harga ditetapkan sebesar Rp1 untuk semua jenjang harga, dan maksimum perubahan adalah Rp20. Berlaku auto rejection 10% dari harga sebelumnya. Batasan auto rejection yang berlaku saat ini untuk saham, ETF dan DIRA adalah sama, yaitu sesuai tabel berikut ini. Sedangkan batasan auto rejection untuk DINFRA adalah harga penawaran jual atau penawaran beli lebih dari 10% di atas dan lebih dari 10% di bawah harga acuan. Sedangkan untuk unit penyertaan reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif di bursa, seperti ETF, DIRA dan DINFRA, ditetapkan bahwa 1. Exchange Trade Fund atau ETF, fraksi harga ditetapkan sebesar Rp1, dan untuk setiap jenjang perubahan harga maksimum yang diperkenankan adalah Rp10.
2. Dana investasi real estate atau DIRE, fraksi harga ditetapkan sebesar Rp1, dan untuk setiap jenjang perubahan harga maksimum yang diperkenan adalah Rp20. 3. Dana investasi infrastruktur atau DINFRA, fraksi harga ditetapkan sebesar Rp1, dan untuk setiap jenjang perubahan harga maksimum yang diperkenankan adalah Rp20. Berikut di bawah ini adalah ringkasan fraksi dan auto rejection yang berlaku atas efek SATF, DIRE dan DINFRA. Biaya-biaya yang harus ditanggung oleh investor ketika mereka melakukan transaksi, baik itu transaksi beli maupun transaksi jual. Pada dasarnya, tidak terjadi banyak perbedaan dari struktur biaya transaksi antara transaksi beli dan transaksi jual. Yang membedakan khusus untuk transaksi jual adalah satu komponen yaitu income tax sebesar 0,1% yang bersifat final. Sedangkan struktur biaya transaksi, seperti kita ketahui, satu, transaction fee yang kita harus bayarkan kepada IDX, kedua, clearing fee yang harus kita bayarkan kepada KPay, settlement fee yang kita harus bayarkan kepada KSEI, kemudian VAT 10%, dan guarantee fund kepada KPay. Perdagangan efek derivatif di Bursa Efek Indonesia antara lain adalah 1. Kontrak opsi saham atau KOS. 2. Kontrak berjangka indeks efek atau KBIE. Kontrak opsi saham dapat didefinisikan sebagai kontrak yang memberikan hak kepada satu pihak untuk membeli dan atau menjual kepada pihak lain atas saham yang menjadi underlying pada harga pelaksanaan dan dalam waktu tertentu. Dalam setiap perdagangan opsi saham, bursa akan menetapkan underlying stoknya, dan saham tersebut biasanya harus telah tercatat di bursa sekurang-kurangnya 12 bulan, dan perdagangan dilakukan selama jam perdagangan pada setiap hari bursa, dengan berpedoman pada waktu Jakarta Option Trading System atau JOTS. Sedangkan kontrak berjangka indeks efek atau KBIE adalah suatu kontrak perjanjian yang mewajibkan satu pihak untuk membeli atau menjual sejumlah indeks saham yang menjadi underlying pada harga dan dalam waktu tertentu di masa yang akan datang, dan perdagangan kontrak berjangka indeks efek, misalnya KBIE LQ45, dilakukan selama jam perdagangan pada setiap hari bursa dengan berpedoman pada waktu Jakarta Automated Trading System atau JATS. Perdagangan efek kontrak opsi saham di pasar derivatif dilakukan selama jam perdagangan pada setiap hari bursa, dengan berpedoman pada waktu Jakarta Option Trading System, yaitu, setiap hari Senin sampai Kamis adalah, sesi 1 mulai jam 9.30 sampai jam 12 waktu JOTS, dan sesi 2 mulai jam 13.30 sampai jam 16 waktu JOTS. Sedangkan hari Jumat adalah, sesi 1 mulai jam 9.30 sampai jam 11.30 waktu JOTS, dan sesi 2 mulai jam 14 sampai jam 16 waktu JOTS. Exercise dan automatic exercise untuk transaksi kontrak opsi saham, dilakukan setiap hari bursa mulai jam 10 sampai jam 16.15 waktu Indonesia Barat, dan penyelesaian transaksi opsi saham, dilaksanakan oleh KPI pada hari bursa berikutnya, setelah terjadinya transaksi opsi saham atau T+1. Terkait kontrak berjangka indeks efek, dalam hal ini perdagangan kontrak berjangka indeks efek LQ45 atau KBIE LQ45 adalah dilakukan selama jam perdagangan pada setiap hari bursa, dengan berpedoman pada waktu JATS, yaitu, setiap hari Senin sampai Kamis, sesi 1 mulai jam 9 sampai pukul 12, dan sesi 2 mulai jam 13.30 sampai jam 16.15. Sedangkan hari Jumat adalah, sesi 1 mulai jam 9 sampai pukul 11.30, dan sesi 2 mulai jam 14 sampai jam 16.15. Waktu perdagangan untuk seri KBIE LQ45 yang akan jatuh tempo, berakhir pada sesi 2 yaitu jam 16 waktu JATS, pada hari bursa terakhir perdagangan KBIE LQ45 jatuh tempo. Dan penyelesaian transaksi KBIE LQ45 dilaksanakan sesuai dengan peraturan KPI pada hari bursa berikutnya setelah terjadinya transaksi KBIE LQ45 atau T+1. Ini adalah kode yang dicantumkan dalam pencatatan transaksi kontrak opsi saham. Kode untuk transaksi kontrak opsi saham adalah F untuk bulan Januari, G untuk bulan Februari, H untuk bulan Maret, J untuk bulan April, K untuk bulan Mei, M untuk bulan Juni, N untuk bulan Juli, Q untuk bulan Agustus, U untuk bulan September, V untuk bulan Oktober, X untuk bulan November, Z untuk bulan Desember.
Sedangkan kode untuk transaksi kontrak berjangka indeks efek adalah F untuk bulan Januari, G untuk bulan Februari, H untuk bulan Maret, J untuk bulan April, K untuk bulan Mei, M untuk bulan Juni, N untuk bulan Juli, Q untuk bulan Agustus, U untuk bulan September, V untuk bulan Oktober, X untuk bulan November, Z untuk bulan Desember.